Kesaksian 1 Tawarik pasal 17 ayat 16 hingga 27 dari doa syukur Daud. Saya memberi tema kecil adalah pengharapan di dalam rancangan Allah. Pengharapan di dalam rancangan Allah. Itu saya ambil khusus di ayatnya yang ke-17 yang menjadi natsnya. Dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak sebagai persekutuan orang percaya. Bagian ini adalah hal yang merupakan harapan dan kerinduan dari Daud sebagai raja. Ketika dia telah menyelesaikan pekerjaan besar, yaitu membangun istananya, Daud telah mempersatukan suku-suku Israel. Dia kumpulkan semua suku. Lalu dia duduk di istana dan dia memperhatikan tabut Tuhan, tabut perjanjian Allah kepada Israel. Itu masih ada di tenda-tenda. Kalau kalimat di tenda-tenda, berarti itu dia pindah-pindah dari satu tenda ke tenda yang lain. Niat dan kerinduannya adalah harus membangun bait Allah, supaya tabut Allah, tabut perjanjian ini ada di dalam bait Allah itu. Lalu dari niatnya ini, dia juga tidak diam. Dia mempersembahkan, dia mengumpulkan semua hartanya. Dan dia memberi perhitungan, dia melakukan perhitungan. Kalau saya membangun bait Allah yang dengan seukuran seperti ini, dari kayu ini, maka dia membutuhkan biaya seperti apa? Daud membuat rancangan yang luar biasa, perhitungan yang matang. Lalu niatnya ini diceritakan kepada Nabi Nathan. Kita bisa baca di 1 Tawarik 17 ini ayat 1 sampai dengan 15. Itu niatnya Daud. Dan apa yang diniatkan oleh Daud? Ternyata Tuhan berbicara kepada Nathan pada ayat 4 dalam 1 Tawarik 17 ini. Beda. Tuhan bilang begini sama Nathan. Ketika niat Daud luar biasa, Tuhan bilang sama Nathan, kasih tahu dia. Tuhan bilang begini, pergilah katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami. Bukan. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita sudah itu punya rancangan, sudah beli bahan, kumpul bahan, baru kalimat datang, kau tidak boleh bangun di tempat ini. Pemilik tempat datang palang. Kau bisa pingsan, bisa langsung tumbang, pak. Bahan sudah beli, sekumpul, baru pemilik tempat datang bilang kau tidak boleh bangun, ini kau belum bayar pelepasan dan kau tidak punya sertifikat. Kau bisa pingsan langsung serangan jantung. Itu. Tapi Daud, dia tahu yang bicara ini Allah.
Nathan itu adalah tangan Allah yang berbicara kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, dari niat inilah Daud menerima apa yang merupakan rancangan Allah. Allah tidak berbicara soal Daud nanti kau bangun rumah. Allah tidak berbicara kau bangun tempat kediamanku. Allah tidak berbicara kepada Daud untuk kau harus buat ini, buat itu. Tapi Allah berbicara tentang keluarganya. Daud berkenan di hati Allah. Ayat 16, lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan, sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Ya, kita sudah tahu cerita sejarah Daud. Dia ini adalah seorang gembala kecil yang hanya pelihara jaga ternak di bapak punya Isai, dan tidak banyak juga, hanya sedikit. Tapi dalam tugas yang kecil itu Daud setia kepada Tuhan. Setianya apa? Kita bisa baca Mazmur 1 sampai dengan 150. Itu ditulis itu. Dia belajar bagaimana dari Musa bicara. Kita bisa baca di dalam Mazmur 90, doa Musa abdi Allah. Dia dapat buku-buku itu dari mana? Tulisan-tulisan itu dari mana? Ternyata dia yang cari. Dia belajar sejarah Israel. Ternyata Musa juga pemimpin yang memotivasi dia. Ingat Bapak Ibu, Musa itu pemimpin yang memotivasi Daud. Musa bisa dipanggil Allah itu di padang gurun. Dia lari dari Mesir karena bunuh tentara Mesir. Tuhan panggil dia. Daud bilang, berarti saya yang jaga gembala atau saya yang jaga domba, saya seorang gembala, pasti Tuhan panggil juga. Tapi cara bagaimana? Itu yang kalau kita baca Mazmur 27 ayat 10, itu sebuah penyesalan diri dari Daud. Dibilang di ayat 10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ketika Nabi Samuel datang untuk mengurapi semua anak atau memilih salah satu anak dari Bapak Isai, yang ganteng-ganteng 7 prajurit itu dibawa. Eliab sama Abinadab semua menghadap. Tuhan bilang sama Samuel, jangan pandang paras dan perawakannya. Apa yang dilihat manusia bukan yang dilihat Tuhan. Tuhan lihat hati. Wah, tapi Tuhan, kau perintahkan saya sebelum saya urapi anak satu dari Bapak Isai ini, saya belum bisa makan. Ini di latar belakang ini. Kau tanya aja, Isai, kau pandang anak ini saja, ada satu yang jaga domba di sana di padang rumput sana. Kamu pergi panggil dia. Bawa datang, Tuhan bilang, kau berdiri sudah urapi dia. Itu yang saya pilih. Anak bungsu itu yang dipilih. Itu yang di Lukas 1 ayat 37 dibilang, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah? Itu yang dibicara, dibilang begini Tuhan. Dan siapakah keluargaku? Dan siapakah keluargaku? Sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian. Jadi raja. Siapa Bapak itu? Bukan orang hebat. Bukan orang ternama. Orang terbesar. Orang terkaya. Saya punya Bapak punya domba cuma berapa ekor saja. Itu paling sedikit itu. Tapi kenapa saya dan keluarga saya dibawa Tuhan seperti ini? Ibu bapak saudara-saudara, dia belajar dari Musa. Ketika Musa menjadi pemimpin, Tuhan berikan tabut perjanjian. Tuhan bilang harus jaga. Tabut itu harus ada di tempat yang ditentukan Tuhan. Daud berkerinduan supaya rumah kediaman Tuhan, tabut perjanjian itu didirikan. Ternyata Tuhan bicara soal itu.
Ayat 17, dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh. Daud tidak tahu, tapi Tuhan suka kasih tahu. Masa yang jauh. Tidak tahu jauh itu berapa ratus, berapa ribu tahun. Itu Tuhan sudah bicara. Kasih tahu Nathan, bilang Daud begitu. Sehingga Daud dia cuma angkat doa hati doa ini. Dari masa yang jauh telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang. Dan ini Bapak Ibu Saudara-saudara, masa ini yang sekarang Daud mau dari doanya ini kita belajar. Dari tema pengharapan di dalam rancangan Allah. Kita mau belajar itu. Daud, dia Tuhan berkenan mengakhiri pertandingan iman. Dia tidak lihat hasilnya. Tapi Yesaya mencatat bahwa tunggul dari Isai dia akan tumbuh. Artinya walaupun pohon induknya sudah tidak ada, tapi pasti yang mentebang masih ada, dia akan tunas naik lagi. Isai Daud, dari Daud sampai dengan Yesus. Kita berbicara tentang kedatangan Yesus yang dilihat. Itu sebab Bartimeus bilang begini, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ketika dia rindu untuk dia dipulihkan, dia dicelikkan matanya. Dia berteriak, Yesus anak Daud. Ini sudah ribuan tahun Daud sudah mendapatkan penglihatan itu. Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan itu iya dan amin. Kita orang akan ditelangung oleh waktu, oleh masa, oleh usia hidup di dunia. Tapi janji Tuhan kekal selama-lamanya. Hari ini kita mau belajar itu. Daud tidak tahu. Tapi Yesaya pasal 11 bilang begini. Tungguli saya dia akan tumbuh. Tunas itu dia akan naik. Tapi pada perjanjian baru Bartimeus bilang, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Pengharapan di dalam rancangan Allah itu jauh lebih indah. Jauh lebih mulia. Jauh lebih diberkati daripada kita punya mau. Itu yang Yesaya bilang. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Itulah firman Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari, dari niat yang begitu besar yang merupakan kerinduan Daud, ternyata Tuhan membawa dia dalam satu proses dan satu perjalanan dalam kehidupan keluarganya yang besar. Dan doa yang merupakan kata-kata berkat. Doa yang disampaikan oleh Daud mengakhiri bagian ini ialah di ayat 27. Saya ajak kita semua baca. Saya ajak semua kita baca ayat 27. 1, 2, 3. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Amin.